Halo semuanya, kembali lagi ke GoChat. Nah, jadi kan akhir-akhir ini kita udah mau masuk ke liburan akhir tahun. Nah, biasanya kalau liburan akhir tahun ini kan identik kita mau ke Bali, ke Medan, ke Jakarta, atau mungkin ke Nusa Penida. Tapi ada loh satu destinasi yang baru dan ternyata menarik banget, yaitu Likupang. Nah, Likupang ini adanya di Minahasa Utara. Nah, daripada kita asbun nih ngomong-ngomong soal Minahasa Utara, kita langsung ngobrol bersama ahlinya, yaitu Bapak Bupati Minahasa Utara, Bapak Joni Jeganda. Yes, halo Bapak. Ya, halo Mbak Dira. Iya, oke. Jadi gini Pak, yang kita ketahui sekarang kan Likupang ini menjadi destinasi super prioritas nih Pak dari pemerintah Indonesia. Kenapa sih Pak sampai bisa Likupang ini mengandung banyak pesona sehingga ditempatkan menjadi destinasi super prioritas? Ya, jadi Mbak Dira gini, dari sekian banyak target pemerintah waktu mengembangkan pariwisata di luar Bali, nah pemerintah pusat itu menetapkan 5 destinasi super prioritas. Ada Danau Toba, ada Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, nah dan yang terakhir itu Likupang. Nah, tentu pada saat pemerintah menetapkan Likupang sebagai salah satu destinasi super prioritas, pasti keren banget. Tidak mungkin nggak keren ditetapkan super prioritas, ya kan? Bener. Kita setuju ya? Setuju Pak. Nah, karena keren, makanya ditetapkan jadi super prioritas. Dan saya boleh menyampaikan ke Mbak Dira bahwa di Likupang itu pemandangannya sangat indah. Bahkan salah satu tempatnya dan beberapa tempat yang lain di Likupang itu dijadikan tempat syuting film. Ada film Korea pernah syuting juga di situ. Iya, Pak. Ya kalau nggak keren kan nggak mungkin mereka pergi syuting di situ ya. Betul, Pak. Nah, selain keindahan yang kita bisa lihat secara di atas gitu ya, alam bawah lautnya juga luar biasa. Tempat favorit diver dunia yang sering diving di daerah Likupang. Nah, kalau nggak keren juga nggak mungkin lah mereka juga datang ke sana. Iya, betul, Pak. Nah, oleh karena itu, karena keindahan yang luar biasa tersebut, sehingga pemerintah menetapkan Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Ya, di samping masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara ini juga sangat terbuka. Ya, masyarakatnya sangat ramah. Bahkan menjadi tempat yang menjadi percontohan di beberapa daerah di Indonesia, menjadi daerah yang sangat toleran. Nah, oleh karena itu menjadi tempat yang sangat nyaman untuk bisa datang berkunjung. Budaya kita juga ada berbagai macam ragam. Ada berbagai macam suku yang ada di Minahasa Utara yang ikut menambah hasanah kebudayaan yang beragam di sana, sehingga ini juga menjadi pemandangan yang menarik untuk bisa dinikmati di Likupang. Iya, betul. Begitu juga kulinernya. Nah, kita di Minahasa Utara yang menjadi bagian dari Sulawesi Utara ini kan terkenal dengan pedas-pedas gitu loh. Iya, betul. Nah, Pedas-pedas. Bagi yang ingin menerima tantangan spicy begitu, ayo datang ke Likupang. Betul. Bisa menikmati makanan-makanan yang spicy yang juga beragam. Dan ini tentunya kalau kita lihat bahwa tempat kita berwisata, kalau sudah alamnya indah, masyarakatnya ramah, kemudian kebudayaan juga bisa kita nikmati juga, atau yang bisa kita lihat juga beragam, kulinernya juga menarik, penuh kearifan lokal yang banyak, maka ini sudah merupakan syarat yang mutlak ya, apalagi bagi kaum milenial, Gen Z dan generasi-generasi yang muda sekarang ini, ayo mencintai tempat wisata dalam negeri untuk bisa dilihat. Indah-indah kok. Orang luar negeri aja mau datang, masa kita enggak gitu ya. Iya, Pak. Nah, kan kalau milenial sama Gen Z ini kan identik sama kalau kita bosan belajar atau bosan kerja, burn out, pengen healing kan Pak. Aduh, healing kemana nih? Nah, sebenarnya akses untuk menuju Likupang dan terutama Minahasa Utara ini mudah nggak sih Pak? Seperti apa sih Pak? Sangat mudah, sangat mudah Mbak Dira. Minahasa Utara itu bandaranya tuh sebagian ada di Minahasa Utara. Sehingga kalau kita misalnya, let's say kita dari Jakarta ya, kita terbang ke Sulawesi Utara di Bandara Samratulangi, kita sudah ada di Minahasa Utara, actually gitu ya. Nah, sekarang kita mau menuju kemana? Apakah kita ingin melihat surrounding yang ada di Minahasa Utara juga sudah di situ. Nah, kalau kita pergi ke Likupang, jaraknya itu 1,5 jam kurang lebih. Tetapi pemerintah pusat sekarang sedang membangun akses baru dari Bandara Samratulangi Manado menuju langsung ke jantungnya, tempat pusatnya pariwisatanya di Likupang.
Nah, kita berharap bahwa kalau akses jalan ini sudah jadi, hanya membutuhkan waktu 30-40 menit saja. Oh, cepat banget ya Pak, berarti ya Pak. Nah, memang tadi kan Mbak Dira saya jelasin bahwa Likupang ini kan yang terakhir ditetapkan sebagai destinasi Iya, super prioritas. betul Pak. Makanya pemerintah pusat sedang mengakselerasi untuk pembangunan infrastruktur dasarnya, termasuk pembangunan jalan. Nah, termasuk juga yang sudah selesai dibangun sekarang, ini yang paling disukai oleh generasi Gen Z dan milenial mungkin ya, akses telekomunikasinya. Jadi kalau ingin menunjukkan kepada teman-teman atau mungkin ingin up to date Iya, di betul, sosial media, betul, Pak. maka akses telekomunikasi di sana juga sudah baik. Berarti Kita nggak akan takut hilang 5G sinyal di ya, Pak? sana. Oh, udah 5G Ya, Pak. 5G di sana. Iya. Nah, dan kita berharap bahwa ini juga akan ikut menambah ya daya tarik Daya bagi tarik, betul. anak-anak muda yang ingin mengambil healing tadi itu ya, Betul, healing. sebagai alternatif bisa ke Likupang. Oh, Saya sendiri tentu sebagai bupati sudah sangat sering datang ke sana. betul Pak. Saya juga udah sering ke daerah-daerah lain di Indonesia. Coba datang ke Likupang. Feel bagaimana suasana, keakraban masyarakatnya, dan semua hal yang bisa dinikmati untuk bikin lebih fresh ya. Sehingga bisa menghilangkan kepenatan sedikit kalau dari kota-kota besar, mungkin Jakarta, dari Surabaya, dari mana yang ingin mendapatkan suasana baru, Likupang salah satu alternatif. Dan destinasi super prioritas lagi. Betul. Jadi Iya. udah nggak susah ya Pak kalau dari Iya. Jakarta stres penat langsung aja terbang Langsung terbang ke ke sana. Likupang. Ke Likupang. Betul. Oke Pak, ada satu hal lagi yang menarik yaitu Desa Budo Pak. Iya, Baru iya. saja meraih juara 1 kategori digital dan kreatif Lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Tadi kita udah bahas soal Likupang. Nah kalau Desa Budo ini Pak, pesonanya apa sih Pak sampai bisa jadi juara 1 Oke. gitu? Saya sedikit cerita ya Iya Mbak ya. boleh. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini melakukan penilaian terhadap 3.419 desa se-Indonesia. Desa wisata ya. Dengan berbagai macam kategori. Ada macam-macam kategorinya. Ada desa wisata kreatif, ada CHSE dan sebagainya. Dan dari 3.419 desa ini dikerucutkan 500 besar. Jadi bisa dibayangkan 3.000 lebih, hampir 3.500 Langsung. dipres jadi 500. Desa Budo masuk di dalamnya. Dipres lagi jadi 100 besar. Masuk lagi Pak. Masuk lagi. Dipilih lagi 50 besar. Ada gitu. Nah, kemarin Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu mengadakan anugerah desa wisata, dikumpulin semua 50 desa wisata yang masuk dalam 50 besar. Ada pameran di depan kantor Gedung Sabta Pesona, termasuk ada stand counternya Desa Budo di situ, dan 49 desa yang lain. Nah, di situ mulai ada penilaian. Tim penilai ini juga gabungan pelaku wisata, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat. Mereka yang mungkin kaum milenial, yang juga bisa memberikan penilaian, ini layak nggak sih dijadikan desa wisata? Dan mereka datang. Saya sendiri ikut mendampingi dalam beberapa kali proses penilaian tersebut. Dan Desa Budo menjadi desa pemenang pertama untuk kategori digital dan kreatif. Untuk masuk dalam kategori aja sudah susah ya. Kan bayangin aja 3.000 lebih. Pak. Nah, kita bukan melihat kemewahan, tapi kita melihat yang dinilai itu adalah berbagai macam kebersihannya, BUMDesnya yang mengelola, bagaimana masyarakat desanya, kemudian bagaimana ekonomi kreatifnya, kemudian bagaimana akses digital yang tadi itu. Nah, ini semua diramu dalam satu penilaian sehingga Desa Budo ini dipilih menjadi pemenang pertama loh. Itu dari kategori digital dan kreatif itu ada harapan 2, harapan 1, juara 3, juara 2 dan juara pertama. Juara 1 Iya, ya juara Pak? 1. Luar biasa. Nah, karena itu ya penasaran kan? Betul Pak. Penasaran Harus banget lihat. nih. Harus ke sana. Harus Pak. ke sana. Harus lihat bagaimana Desa Budo ini bisa menjadi pemenang pertama di dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Sebagai kisi-kisi nih Mbak Dira ya, dari Desa Budo ini kita bisa melihat sunset, salah satu sunset terindah di Indonesia. Oh. Nah itu kisi-kisinya. Jadi kalau ada tadi bilang mau healing atau mungkin ada yang mau romantis-romantis, Betul, bisa ya Pak. datang ke Desa Langsung Budo. Desa Budo ya, ya kalau Pak. baru mau jadian bisa jadian Mbak. Di Desa Budo Nah, jadian kalau ya, udah Pak. jadian bisa cepet-cepet married Mbak. Betul Pak. Dilamar di situ bisa juga ya Pak. Bisa. Dan masyarakatnya di situ udah
sangat ramah, Terbuka ya Pak? Sangat sama ramah. pendatang. Oke. banyak dibantu. Ada juga homestay. Kalau mau yang bagi anak-anak muda yang lebih ringan di kantong, bisa nginep di homestay. Oh iya Pak. Gitu. Jadi udah sangat nyaman, aman, udah kayak gitu update ya Pak, 5G berarti di sana. Iya, Nggak akan 5G. hilang sinyal. Oke. Terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk milenial dan Gen Z untuk bisa yuk datang nih ke Minahasa Utara, terutama ke Likupang dan juga Desa Budo. Silakan Oke, Pak. baik. Ya, bagi kaum milenial dan Gen Z yang ada di seluruh Indonesia, mari kita mencintai daerah kita Nusantara. Begitu banyak pesona yang ada di Nusantara ini, salah satunya adalah Likupang, yang merupakan satu dari 5 destinasi super prioritas. Tentu kita tahu dong, kalau pemerintah aja menetapkan sebagai destinasi super prioritas, pasti menarik. Nah, tadi saya sudah banyak menjelaskan tentang Likupang, Minahasa Utara, Desa Budo. Pasti saya sangat yakin teman-teman ingin juga merasakan bagaimana keindahan. Saya sebagai bupati di sana seperti liburan tiap hari. Mari kita ikut menikmati juga, merasakan bagaimana keindahan Indonesia, bagaimana keindahan negara kita. Salah satunya ada di Likupang. Satu dari 5 destinasi super prioritas yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Mari ke Likupang. Jadi ya udah mau akhir tahun, nggak usah ragu lagi untuk segera healing dan juga liburan ke Likupang. Nanti akan ditunggu langsung sama Bupati di Ya, Minahasa Utara. Siap Mbak Oke, Dira. ya sampai bertemu di Citat Go selanjutnya.